Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Jafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas materi mengenai penilaian status gizi dan penghitungan lemak dalam tubuh dan penghitungan IMT, indeks massa tubuh. Langsung saja masuk ke materi. Pengertian status gizi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Cakrawati, Dewi, dan Mustika NH pada tahun 2014 halaman 25. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Di sini terdapat metode penilaian status gizi. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu. Secara langsung meliputi antropometri, kedua klinis, ketiga biokimia, keempat biofisik. Bahas yang pertama yaitu antropometri. Antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri ini bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri ini dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Yang pertama mengetahui massa tubuh, yaitu berat badan tubuh, pengukuran linier, panjang atau tinggi tubuh. Yang ketiga adalah komposisi tubuh. Yang pertama itu massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan cara pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Artinya seminim mungkin yaitu agar pada saat ditimbang beratnya itu tidak meningkat. Jadi makanya dipakai pakaian yang seminim mungkin. Kemudian menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kedua yaitu panjang linear. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat ukur tinggi badan, stadiometer atau mikrotois. Nah, stadiometer ini pernah saya diukur menggunakan alat itu, yaitu mengukur tinggi badan nyampai ke atas itu, sampai ditekan. Kemudian panjang badan. Pengukuran panjang badan ini dilakukan pada umur balita kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun, yang dimana sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Ketiga, yang kemudian lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau hidrosefalus dan ukuran kepala kecil, mikrosefali. Biasanya pengukuran lingkar kepala ini dilakukan pada balita juga atau anak-anak. Kemudian lingkar kepala. Pengukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein KEP pada balita. Kemudian lingkar lengan atas LLA, pitalila. Pengukuran lingkar lengan atas biasanya digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Kemudian pengukuran tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula terjadi sering penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk, sehingga tidak dapat untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Kemudian mengukur lemak dalam tubuh. Alat untuk mengukur lemak dalam tubuh yaitu saya menggunakan alat seperti ini, yaitu skin fold caliper. Cara penggunaannya itu kulit ditekan
kan kulit ditekan kemudian dicapit. Nah, dilihat ada ukuran pakainya milimeter. Langsung saja masuk ke soal. Karena dari keluarga saya nggak mau ada yang sebagai contoh, maka ambil contoh saja punya saya. Contoh soal untuk bagian biceps yaitu 1 mm. Kemudian bagian tricepsnya 10 mm. Kemudian bagian subscapula yaitu 10 mm dan bagian suprailiaca yaitu 15 mm. Subscapula ini bagian di belakang punggung atau di sini. Dan untuk suprailiaca yaitu bagian perut. Sini, bagian perut diukur. Jumlah dari keseluruhan yaitu 36 mm. Dengan demikian, presentasi lemak tubuh saya adalah 16,4%. Dilihat dari tabel ini. Kan jadi dari jenis kelamin itu dan umur tahun itu saya laki-laki, jadi sebelah kiri laki-laki, umurnya 21 tahun, berarti di antara 17 sampai 29. Nah, sedangkan tebal lipatan kulit saya itu tadi jumlahnya 36 mm, berarti di sini tidak ada 36, jadi dibulatkan ke 40 yaitu 16,4% bagian ini. Artinya berat lemak tubuh saya adalah 16,4% dikali berat badan yaitu 61 kg sama dengan 10,04 kg. Ini merupakan berat lemaknya saja yaitu 10,04 kg. Sehingga berat badan tanpa lemaknya adalah 61 kg dikurangin 10,04 kg sama dengan 50,96 kg. Ini merupakan berat badan tanpa lemak. Ya, seperti itu pengukuran lemak dalam tubuh. Kemudian lanjut ke penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Menurut Istiani, Ari, dan Rusilanti pada tahun 2013 halaman 5. Tanda-tanda klinis kurang gizi, kurang energi dan protein. Gejala klinis yaitu gizi buruk, wajah seperti orang utan, contohnya wajah seperti orang utan, kemudian cengeng, rewel, kemudian sering disertai pening, infeksi diare, umumnya kronis, TBC, tampak sangat kurus, iga ngambang, kulit keriput, dan perut cekung. Kemudian gejala klinis anak gizi buruk, atau ada lagi namanya marasmus atau kwashiorkor pada anak balita, yang dimana rambutnya tipis, merah seperti warna. Kemudian rambut jagung mudah dicabut tanpa rasa sakit dan rontok. Kemudian adanya kelainan kulit, wajah membulat dan sembab, otot mengecil atau hipotrofil. Lanjut ke materi secara langsung yaitu penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Kemudian penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan tubuh dan perubahan struktur dari jaringan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap status gizi yaitu dalam kebiasaan makan,
Misalkan kalau kebiasaan makannya baik, maka status gizinya akan baik, akan menjadi sehat. Apabila kebiasaan makan yang jelek, status gizinya jelek, akan timbulnya kelainan atau penyakit seperti anemi, zat besi, kurangnya vitamin A. Kemudian jika gizi lebih, maka penyakit pada jantung koroner, hipertensi, diabetes, obesitas, kanker, dan lain-lain. Kemudian ada cara penilaian status gizi berdasarkan ukuran antropometri, yaitu indeks massa tubuh. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihan dari IMT ini, pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian dapat ditentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan orang haragawan. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit, edema, asites, dan hepatomegali. Masuk aja ke contoh, misalkan saya umur 21 tahun, berat badan 61 kg dan tinggi badan 171. Masuk saja ke rumusnya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Tinggi badan di sini diubah dulu dari cm ke meter, kemudian dikuadratkan. Saya berarti berat badan 61 dibagi tinggi badan dan sudah diubah ke meter, yaitu 1,71, kemudian dikuadratkan. Hasil dari kuadrat yaitu 61 dibagi hasilnya sama dengan 20,89. Berarti status gizi saya adalah normal. Kenapa dikatakan normal? Karena di dalam tabel tersebut katakan bahwa IMT 18,5 sampai dengan 25,0 yaitu status gizinya normal. Apabila IMT di bawah 18,5 yaitu kurus, dan apabila IMT-nya 25,0 sampai dengan 27, bahkan lebih dari 27, yaitu bisa dikatakan gemuk atau obesitas. Seperti itu IMT yang dari saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.